ya udah. Sudah aja memang pilihan. Saudara-saudariku, pada kesempatan ini kita akan langsung masuk mendengarkan beberapa narasumber yang akan menyampaikan informasi seputar tahbisan Uskup Surabaya ini. Saya perkenalkan, yang pertama adalah narasumbernya dari Romo Aloysius Hans Kurniawan selaku Ketua Panitia Tahbisan Uskup Surabaya yang ada di sebelah kiri saya ini. Kemudian nanti akan disusul narasumber berikutnya dari Romo Yosef Eko Budi Susilo selaku Administrator Diosesan Keuskupan Surabaya yang selama tahta lowong ini menjabat pemerintahan di Keuskupan Surabaya ini, dan sekaligus nanti akan menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana uskup terpilih itu dipilih dan juga nanti diumumkan. Dan narasumber ketiga nanti akan disampaikan oleh Romo Ferdian Dwi Prastio yang akan menyampaikan beberapa hal khususnya tentang moto dan juga tentang barangkali logo dari Bapak Uskup terpilih. Karena itu saudara-saudariku, saya akan mempersilahkan narasumber pertama, Romo Aloysius Hans Kurniawan yang biasa dikenal dengan Romo Hans, untuk menyampaikan beberapa hal tentang persiapan dan juga pelaksanaan tahbisan Uskup Surabaya. Saya persilahkan. Terima kasih Romo Paulus. Selamat siang saudara-saudari semua. Saya sampaikan beberapa hal mengenai rangkaian acara untuk tahbisan nanti. Panitia ini sejak awal sudah dibentuk setelah pengumuman Uskup terpilih tanggal 30 Oktober, lalu langsung Romo Administrator kemudian menunjuk kami untuk menjadi panitia. Setelah itu kami semua menyusun panitianya. Ada kurang lebih untuk panitia inti jumlahnya 33 orang, dan belum termasuk itu seksi dan tim kerja yang lain. Acara yang terakhir, rangkaian yang terakhir yaitu acara keempat adalah acara silaturahmi atau open house bersama para pejabat pemerintah, tokoh agama yang akan diadakan pada tanggal 23 Januari 2025 pukul 19 atau jam 7 malam. Tempatnya adalah di Widya Mandala Hall, dan jumlah undangan yang akan diadakan sekitar 400 undangan. Ya. Uskup RD Agustinus Tribudi Utomo usai ditahbiskan gelar open house undang pejabat pemerintahan, Gubernur, Kapolda, Pangdam dan tokoh lintas agama. Surabaya, The Royal Indonesia TV, sambut kehadiran Uskup baru, RD Agustinus Tribudi Utomo atau Romo Didik, setelah dipilih langsung oleh Paus Fransiskus dan diumumkan secara resmi pada tanggal 29 Oktober tahun 2024. Administrator Keuskupan Surabaya, RD Yosef Eko Budi Susilo saat konferensi pers mengungkapkan, Keuskupan Surabaya segera mentahbiskan dalam waktu maksimal 3 bulan sejak pengumuman. Artinya, prosesi tahbisan kemungkinan akan berlangsung sebelum akhir Januari tahun 2025. Ini menjadi keseluruhan pelayanan suci yang mana dengan prosesi ini juga menjadikannya sah sebagai pengganti para rasul, ungkapnya.
Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024. Romo Eko juga menerangkan, tahbisan keuskupan ini menjadi tanda resmi bahwa Keuskupan Surabaya telah memiliki gembala utama. Terpilihnya Romo Didik sebagai Uskup Surabaya, sekaligus mengakhiri tahta kosong atau sede vacante di Keuskupan Surabaya selama 15 bulan sejak Meger Vincentius Sutikno Wicaksono meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus tahun 2023. Nantinya, Romo Didik akan bertugas dalam penggembalaan umat bidang pastoral, serta menjadikan umat Katolik lebih dekat dengan Tuhan, memiliki spiritualitas, menjadi orang yang jujur, disiplin, dan memiliki etika moral pada masyarakat. Jelas Romo Eko. Pada penasbihan tanggal 22 Januari tahun 2025 mendatang, akan dipimpin langsung oleh Meger Piero Piopo Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Misa tahbisan uskup nanti juga akan dihadiri oleh para uskup dari seluruh keuskupan di Indonesia, para imam, biarawan dan biarawati, serta umat Allah sekitar 2.500 undangan, katanya. Adapun perayaan tahbisan uskup, Keuskupan Surabaya nantinya akan digelar selama 3 hari, mulai 21 hingga tanggal 23 Januari tahun 2025, dan diakhiri dengan open house pertemuan bersama pejabat pemerintahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Lebih lanjut Romo Eko mengatakan, tokoh-tokoh yang akan diundang untuk tanggal 23 Januari sore, Gubernur, Kapolda, Pangdam, Ketua PW, NU, PW, Muhammadiyah, kelompok Gus Durian, kelompok yang ada akan diundang sebagaimana tadi dikatakan Romo Han sekitar 400 mungkin juga teman media bisa hadir tanggal 23 Januari tahun 2025 sore tempat di Hall Widya Mandala. Pungkas Romo Eko. Open house dilaksanakan di Widya Mandala Hall, Jalan Kalisari Damen nomor 1 Pakuwon City, Surabaya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Selamat pagi, saya dari Pos Kota. Saya hanya mau menanyakan tata cara untuk peliputan pas acara misa yang akan datang. Iya, itu aja. Baik, terima kasih. Ini tampaknya kalau saya boleh membagi untuk pertanyaan pertama, nanti apakah Romo Hans akan menjawab karena menyangkut pemilihan tempat dan beliau sendiri yang akhirnya menerima amanat itu. Karena tempat itu dipilih oleh Bapak Uskup terpilih sendiri. Kemudian tentang keuskupan nanti saya mohon Romo Eko yang akan memberikan penjelasan singkat saja. Karena ini menyangkut tentang hukum gereja ini. Kebetulan ada Romo hukum gereja yang ada di sini, nanti mungkin membantu barangkali. Dan yang ketiga nanti tentang peliputan media, nanti barangkali Romo Ferdian mewakili juru bicara dari panitia. Baik, saya persilakan Romo Hans. Untuk pertanyaan mengapa tempatnya memilih Widya Mandala Hall itu, karena memang di lokasi itu terdapat seminari. Seminari itu adalah tempat pembinaan calon imam atau calon romo. Di situ ada seminari tinggi Providensia Dei. Nah, karena tempat seminari itu dikenal sebagai juga jantung dari keuskupan, maka Bapak Uskup memilih tempat tersebut yang terdapat seminari, yaitu jantung keuskupan, itu untuk menjadi tempat tahbisan uskup. Bagaimana caranya nanti untuk peliputan khususnya di tanggal yang mungkin di rangkaian 21, 22 dan 23 serta nanti ada acara ramah tamah dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Saya persilakan Romo Ferdian. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari awak media dari Pos Kota tadi ya. Ya, tentang bagaimana mekanisme peliputan. Ini jawaban dari saya singkat dan secara umum saja, bahwa nanti awak media yang berkeinginan untuk ambil bagian terlibat meliput dalam rangkaian kegiatan tahbisan uskup nanti perlu mendaftar. Nah, maka yang bisa datang, yang bisa terlibat adalah yang sudah terdaftar. Lalu kemudian bagaimana caranya? Untuk tata cara mendaftar
termasuk juga soal informasi-informasi seputar tahbisan Bapak Uskup ini bisa dilihat di Instagram Komsos Keuskupan Surabaya. Nah, saya ulangi lagi bahwa tata cara mendaftar, bagaimana kemudian informasi-informasi apapun termasuk soal keterlibatan awak media bisa disimak di Instagram Komsos Keuskupan Surabaya. Dan Humas Panitia Tahbisan tidak menggunakan media yang lain. Misalkan nanti ada ada Instagram baru dengan nama yang baru misalkan ya. Nah, ini sejauh ini tidak ada rencana begitu dan berniat untuk hanya menggunakan satu media ini lewat Instagram Komsos Keuskupan Surabaya. Maka nanti tolong dipastikan agar infonya valid A1 dari Instagram ini ya. Baik, jadi nanti bisa DM lewat Instagram Komsos Keuskupan Surabaya. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih Romo Agung. Ya, terima kasih. Oh ya, untuk tokoh-tokoh dari pemerintah maupun tokoh-tokoh agama lain itu nanti akan diundang di acara open house tadi atau silaturahmi pada tanggal 23 Januari jam 19 tadi. Untuk perayaan Ekaristinya tidak untuk yang tahbisan, tetapi semuanya akan diundang pada saat open house itu. Sehingga pada hari itu, acara itu Bapak Uskup Monsinyur Didik juga akan memperkenalkan diri, istilahnya kulon nuwun begitu ya. Lalu juga sekaligus mungkin saling berkenalan dengan para tokoh pemerintah dan tokoh agama. Ya. Saya menambahkan tokoh-tokoh tadi yang akan diundang ya. Itu tanggal 23 sore itu Gubernur, Kapolda, Pangdam, Ketua PBNU, Ketua PB Muhammadiyah, kelompok Gus Durian, kelompok pokoknya ada yang ada lah teman-teman kita itu akan diundang semua yang tadi dikatakan oleh Romohan sekitar 400, mungkin juga teman-teman media itu bisa hadir, nanti juga daftar itu tanggal 23 Januari sore, tempatnya di Widya Mandala, di Hall Widya Mandala itu ya. Saya kira lalu juga pentahbis utama Duta Besar atau Nuncio Monsinyur Uskup Agung ya, Piero Piopo ya tulisannya ya, bagiannya Piero Piopo ya. Lalu juga menyambung Mbak Farah tadi dari TV Ban yang mengenai tugas uskup itu ya pengembalaan, mengembalakan umat ya, mengembalakan umat dalam bidang ya pastoral, bukan masalah politik, karena gereja itu tidak mempunyai kekuatan politik, tidak mempunyai kekuatan ekonomi, tidak mempunyai kekuatan senjata. Kita gereja hanya mempunyai kekuatan moral, etika. Maka mengembalakan ini supaya umat ini menjadi lebih dekat dengan Tuhan, mempunyai spiritualitas ya. Misalnya menjadi orang yang jujur, orang yang disiplin, yang memberi contoh etika moral pada masyarakat. Sampai